Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,27% ke angka 6.376. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat turun dan sudah dekat dengan daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WIM. Saham WIM pada perdagangan hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 825. Bisa kita lihat di grafik, 4 hari terakhir ini memang WIM terus bergerak turun. Jadi setelah sebelumnya menyentuh harga 1000, bisa kita lihat masih gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Jika kita lihat tren, walaupun 4 hari terakhir ini pergerakannya turun, trennya masih uptrend saat ini. Jadi dari awal Februari bisa kita lihat WIM terus bergerak naik. Jadi berbeda dengan teman-temannya seperti HMSP dan Gudang Garam yang saat ini masih downtrend, WIM saat ini masih uptrend. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di harga 800. Jadi saat ini penurunan 6% ini membuat WIM sudah dekat dengan daerah supportnya. Untuk support di MA50 jika kita lihat berada di harga 680. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Jadi yang sebelumnya terus bergerak naik saat ini mulai berubah trennya. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 6% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar hari ini melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat 4 hari terakhir ini terus melakukan distribusi. Bisa kita lihat pada bulan Februari kemarin asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan mulai dari tanggal 26 pada saat terbentuk candle merah asing mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya WIM masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 800 minggu ini. Jadi WIM masih ada potensi untuk terus turun. Dan jika kita lihat sudah terbentuk beberapa candle merah dengan body yang lumayan solid beberapa hari terakhir ini, ada potensi WIM untuk rebound dari daerah support ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, kita bisa tunggu di sekitar harga 800. Pada saat kita lihat WIM berhasil rebound dari harga 800, kita bisa ikutan entry. Dan take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 900 atau 1000. Karena apabila berhasil rebound dan masih gagal break dari harga 1000 ini, WIM akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham WIM di harga atas, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis MA50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Elsa. Saham Elsa hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 384. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Elsa masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat Elsa berada tepat di support di MA50. Jadi untuk MA50 saat ini berada di harga 380. Dan bisa kita lihat Elsa sebelumnya masih bertahan di atas garis MA50 ini. Dan setelah berhasil bertahan, Elsa berhasil rebound tetapi masih gagal naik melewati harga 430. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Elsa masih berpotensi untuk turun di bawah garis MA50 ini. Apalagi jika besok harga minyak terlihat masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila besok harga minyak pada saat pembukaan bursa ini masih bergerak turun, Elsa lebih besar potensinya untuk turun di bawah garis MA50. Jadi apabila support di MA50 yang terlewati, maka support berikutnya adalah di harga 350 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Elsa ini, amati saja saham ini dulu.
tunggu apabila berhasil Elsa rebound dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu di sekitar harga 350 untuk entry-nya. Jadi apabila minggu ini ternyata Elsa gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, kita bisa tunggu di sekitar harga 350. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1635. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTPP telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya, yaitu di harga 1700. Sedangkan untuk support terdekat saat ini berada di harga 1600. Jadi memang dalam 2 minggu terakhir ini, PTPP masih bergerak sideways tetapi selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi sempat turun mendekati harga 1600, berhasil rebound tetapi mendekati harga 1700 masih gagal break terus turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan hampir 3% ini. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1600. Untuk teman-teman yang ingin swing trade bisa tunggu di sekitar harga 1600. Tapi memang harus hati-hati karena range untuk take profit lumayan pendek, yaitu di harga 1700. Dan hati-hati apabila support di harga 1600 dilewati, maka PTPP berpotensi untuk lanjut turun menuju support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1440. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry untuk investasi atau trading jangka menengah, sebaiknya paling amannya tunggu PTPP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Atau tunggu PTPP mendekati garis EMA 150 dan rebound baru teman-teman beli. Tapi apabila memang bisa trading cepat atau trading jangka pendek, bisa swing trade di sekitar range harga ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 14.150. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini Tekim memang terus bergerak turun. Jadi sebelumnya Tekim sempat naik menyentuh harga 17.000. Tapi setelah menyentuh harga 17.000, Tekim gagal break dan mulai bergerak turun. Untuk support terdekat saat ini berada di harga 14.000. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 13.575 atau 13.550. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi sebenarnya untuk tren jangka pendek Tekim mulai sideways, tapi untuk jangka menengah Tekim masih uptrend saat ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Tekim masih bisa kita amati. Karena masih ada potensi untuk rebound dari support di EMA 50. Jadi memang masih ada potensi untuk turun mengetes daerah support ini, tapi masih ada potensi besar untuk rebound. Apalagi dalam 1 minggu terakhir ini sudah terus bergerak turun. Jadi udah saatnya untuk rebound. Jadi untuk teman-teman yang mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 13.000-an sampai harga 14.000. Apabila terlihat berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Bisa take profit di sekitar harga 16.000 apabila terlihat masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.